Ya, baik. Kita akan lanjutkan ke materi mengenai kode dual. Nah, di sini kita perlu menggunakan konsep komplement ortogonal. Ortogonal itu ada tegak lurus, ya. Jadi kalau untuk vektor real, ya, kita mengatakan dua buah vektor itu tegak lurus kalau darab titiknya, ya, dot produknya sama dengan 0. Dan demikian pula untuk vektor atas lapangan hingga, kita juga bisa mendeskripsikan darab titik, ya, darab titik dari dua vektor atas lapangan hingga di atas lapangan hingga. Kalau ketemunya sama dengan 0, berarti kita mengatakan dia tegak lurus. Ya, jadi kalau saya punya vektor ini, ya, jadi misalkan saya punya ya, misalkan V dan W gitu, ya. Misalkan V sama dengan V1, V2 sampai Vm, lalu W sama dengan W1, W2 sampai Wn, begini. Yang mana keduanya ini anggota dari Fq pangkat N, begitu. Ya. Nah, saya mendefinisikan V dot W ini sebagai V1 W1 tambah V2 W2 sampai dan seterusnya Vn Wn. Nah, ini dikerjakan di Fq, gitu ya. Jadi operasi kali sama tambahnya ini adalah operasi kali dan tambah pada lapangannya. Jadi misalkan Anda mau mencari dot product dari dua vektor biner, ya berarti semua hasil perhitungannya dikerjakan untuk modulo 2, seperti itu. Nah, lalu kita mengatakan bahwa V itu tegak lurus atau ortogonal dengan W jika V dot W sama dengan 0. Nah, ini adalah 0 di lapangan, ya, 0 di lapangannya. Ya, tentu saja di sini kita tidak mendeskripsikan secara geometris, gitu ya, tidak tegak lurus yang membentuk siku-siku, tapi kita memperumum tegak lurus di R3, gitu ya, dengan memperumum sifat darab titik. Jadi dua buah vektor atas lapangan hingga Fq dia tegak lurus kalau darab titiknya sama dengan 0. Ya, jadi ingat di sini ruang vektor atas lapangan hingga ini mereka tidak bisa dideskripsikan secara geometris, tapi kita bisa memperumum beberapa istilah pada ruang vektor Euclides. Nah, kemudian apa itu komplement ortogonal, gitu ya. Nah, jadi di sini kalau kita punya kode linear C dengan panjang n atas Fq, gitu ya, kita bisa mendeskripsikan kode dual dari C yang kita notasikan dengan ini C tegak lurus, ya. Cara bacanya adalah cara bacanya adalah C per. Per itu apa? Dari kata perpendicular, tegak lurus juga artinya. Jadi tegak lurus, ortogonal, perpendicular itu sama maknanya. Ya, jadi per ini dari kata perpendicular. Nah, ya, C per atau di sini tersebut sebagai kode dual dari C, itu adalah komplement ortogonal dari C terhadap Fqn. Nah, apa maksudnya komplement ortogonal? Nah, jadi begini, kalau C itu ruang vektor, ya, C ini kan sebenarnya ruang vektor bagian dari Fqn, ya. Jadi C ini kan sebenarnya ruang vektor bagian dari Fq pangkat n ini, ya. Nah, kita bisa menghimpun, ya, C per, gitu ya. Ini adalah himpunan semua W anggota Fq pangkat n
dengan syarat V dot W sama dengan 0 untuk setiap V anggota dari C. Jadi gampangnya himpunan vektor-vektor dengan panjang n atas Fi yang tegak lurus dengan setiap anggota dari C. Ya, jadi ini bukan hanya tegak lurus dengan salah satu ya, tapi dengan setiap anggota dari C. Nah, di sini ceper ya, itu menghitungnya juga kita dengan menggunakan ya operasi darab titik atas lapangan hingga FQ begitu ya. Nah, oke, kita coba kita lihat contohnya ya, bagaimana mencari kode dual dari suatu kode linear. Kita gunakan contoh yang sebelumnya ya. Kalau kita punya C-nya adalah ruang vektor yang dibangun oleh himpunan 10101, 01010, dan 11001. Ini contoh pertama di video sebelumnya. Ini himpunan dengan 3 buah anggota dan ini adalah simbol untuk spannya ya, yaitu kode linear yang dibangun oleh 3 vektor ini. Berarti kan ada berapa ya, atas binar ini ya, ini atas binar ya, atau lapangan binar. Berarti tadi ada 8 ya, ada 8 anggotanya. Nah, berarti kita harus mencari vektor binar dengan panjang 5 yang tegak lurus dengan ke-8-8-nya. Kita mencari vektor binar dengan panjang 5 yang tegak lurus dengan ke-8 vektor anggota dari C. Tapi kita nggak perlu untuk membuat 8 buah persamaan. Kenapa? Karena kita nggak harus mengecek untuk semua anggota dari C. Cukup dari basisnya. Karena kalau dia tegak lurus dengan semua anggota basisnya, pasti dia juga tegak lurus dengan semua kombinasi linearnya. Itu dari sifatnya dot product ya. Nah, jadi kita cukup mencari himpunan vektor binar dengan panjang 5 yang tegak lurus dengan 3 anggota basis dari C. Nah, dari ceper ini kita bisa deskripsikan apa? Anggota dari ya ini mungkin W anggota dari F2 pangkat 5 begitu, demikian hingga 10101.W sama dengan 0 dan 01010.W sama dengan 0 dan 11001.W sama dengan 0 ya. Ini tandanya harus dan ya, tandanya ya, karena harus memenuhi ketiga-tiganya. Nah, berarti kita akan punya 3 buah persamaan ya untuk menentukan W-nya berapa saja. Nah, kita lihat sekarang mungkin saya pindah ke papan yang sebelahnya. Nah, ini kita mungkin butuh coret-coret begitu ya. Oke, kita misalkan W itu adalah W1, W2, W3, W4, W5 atau mungkin bisa langsung dalam barisan aja ya. W1, W2, W3, W4, W5. Nah, kalau kita dapatkan dengan 10101, dia ketemunya 0, berarti gimana? 10101.W sama dengan 0. Ini artinya ya sama aja kita
Yang 0 berarti kan ya jadi diabaikan gitu ya. Berarti menjadi W1 tambah W3 tambah W5 sama dengan 0 ya. Ya, karena ini kan W1, W3, W5 ya. W2, W5 kan kenanya 0 ya. Jadi kan itu apa? Ya, jadi hilang gitu ya, jadi tidak ada pengaruhnya. Ya, berarti harus terpenuhi W1 tambah W3 tambah W5 sama dengan 0. Lalu 01010.W sama dengan 0. Ini akan ekuivalen dengan W2 tambah W4 sama dengan 0. Lalu mungkin gini aja, 11001.W sama dengan 0. Ini akan ekuivalen dengan W1 tambah W2 tambah W5, ini harus sama dengan 0. Nah, kita punya ini apa namanya? Sistem persamaan linear homogen dengan 5 buah variabel. Dan ini atas Z2 ya. Ini kan anggota dari F2 pangkat 5 ini ya. Oke ya, berarti bagaimana setelahnya ya? Kita mencari semua kemungkinan ya yang memenuhi ketiga persamaan ini. Oke, berarti gimana ini? Oh, mungkin dari persamaan ini kita buat tanda dulu ya, persamaan 1, 2, 3. Nah, kalau dari persamaan 1 dan 3 kita eliminasi bagaimana? Ya. Jadi persamaan 1 sama persamaan 3 ya. Kita eliminasi. W1 tambah W3 tambah W5 sama dengan 0. Lalu W1 tambah W2 tambah W5 sama dengan 0. Berarti kalau kita kurangkan gitu ya, kita akan mendapatkan apa? W3 dikurangi W2 sama dengan 0 ya. Atau W3 sama dengan W2. Ya, kita kasih petunjuk gitu ya. Kemudian dari persamaan 2 ini W2 tambah W4 sama dengan 0. Berarti ini artinya W4 sama dengan minus W2. Tapi ingat, ini perhitungannya di F2. Di F2 min 1 sama dengan 1. Ingat ya, di F2 min 1 sama dengan 1. Berarti ini artinya W4 juga sama dengan W2. Nah, kemudian dari persamaan 3 saja ya. Dari persamaan 3 kita mendapatkan bahwa W1 tambah W2 tambah W5 sama dengan 0 ya. Berarti W5 sama dengan min W1 min W2. Ya, berarti W5 sama dengan W1 tambah W2 ya. Karena di F2 min 1 sama dengan 1. Oke, kita baru punya hubungan ya 3 ini ya. W3 sama dengan W2, W4 sama dengan W2, dan W5 sama dengan W1 tambah W2. Dan kita nggak punya persamaan lagi ya untuk bisa mengotak-atiknya. Nah, artinya apa? Di sini berarti kita bisa memilih semua kemungkinan dari W1, W2. Nanti W3, W4, W5-nya menyesuaikan. Begitu ya. Jadi di sini W1, W2 ini boleh kita pilih bebas semua kemungkinan yang bisa. Nanti W3, W4, W5-nya menyesuaikan. Ya, berarti ada apa aja nih berarti ya. Ini W1, W2,
W3, W4, W5. Ya, karena ini biner ya, kemungkinannya 00, 01, 10 sama 11. Ya kan? Nah, kalau W2-nya 0, berarti W3, W4 juga sama dengan 0. Ya. W5 penjumlahan dari W1 dan W2, berarti 0 juga. 01 berarti W2 nya 1 ya, berarti W3 W4 juga 1. Lalu W5 berarti 0 tambah 1 1. Lalu kalau W1 nya 1, W2 nya 0 ya, berarti W3 W4 juga 0, tapi W5 sama dengan 1 tambah 0 1. Lalu kalau W1, W2 sama-sama 1, W3 nya juga 1 sama dengan W2, W4 juga 1 sama dengan W2, W5 sama dengan 1 tambah 1, yaitu 0 di F2. Nah, berarti kita punya ada 4 buah kemungkinan ya. Jadi C-pernya ini berarti isinya adalah yang pertama 0 semua, itu jelas. Lalu 0 1 1 1 1 1 0 0 0 1 sama 1 1 1 1 0. Ya, begini ya. Nah, kalau misalkan ini Anda kalikan semuanya dengan anggota-anggota dari C, pasti ketemunya sama dengan 0. Maksudnya kalau Anda kalikan dalam titik ya. Ya, Anda bisa cek ya, nanti kalau ini Anda kalikan masing-masing pasti ketemunya sama dengan 0 ya. Ya. Betul. Nah, pertama 2 ini juga 2 nih. Ya, 1 0 ya. Ya betul. Ya, 1 ya, 0 juga ya, betul. Ya, jadi kalau misalkan masing-masing dari vektor ini Anda kalikan dengan masing-masing dari basisnya C, ketemunya pasti sama dengan 0. Ya, jadi sifatnya ya, di sifatnya untuk setiap X anggota dari C dan untuk setiap Y anggota dari C per ya, pasti X dot Y sama dengan 0. Ya, jadi ini adalah contoh bagaimana kita mencari kode dual dari suatu kode linear, yaitu menggunakan komplement ortogonal. Nah, ya saya kurang tahu apakah dulu materinya aljabar linear sampai bagian ini atau tidak ya. Apakah juga sampai ke menghitung komplement ortogonal atau tidak, saya juga kurang tahu. Tapi yang pasti kan juga ada semacam Gram Smith ya, atau semacam itu. Nah, di sini komplement ortogonal ini kan juga berlaku untuk uang vektorial gitu ya. Tapi ternyata juga bisa kita perumum untuk uang vektor atas lapangan hingga. Ya, kemudian ya setelah ini saya akan menjelaskan idenya bagaimana kode dual ini bisa digunakan untuk mendeteksi kesalahan.